Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan merangkum beberapa chapter dari sebuah buku yang berjudul The Robotic Primer, yang mana buku ini ditulis oleh Maja J. Matarik. Untuk sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nanda Rizky Mardika dengan NIM H105-118-1089. Di sini terdapat beberapa chapter yang akan dirangkum, yang mana chapter-chapter tersebut membahas tentang sensor, simple sensor, complex sensor, dan feedback control. Di sini terdapat dua jenis sensor berdasarkan dari sumber informasi tersebut dirasakan. Untuk yang pertama yaitu jenis proprioceptive, yang mana sensor akan mempersepsikan elemen-elemen dari kondisi internal sebuah robot. Contohnya adalah posisi roda, besar sudut lengan, dan arah kepala robot menoleh. Selanjutnya jenis exteroceptive yaitu sensor akan mempersepsikan elemen-elemen dari kondisi internal, eksternal di sekeliling robot. Contohnya adalah level cahaya, jarak robot pada suatu objek, dan suara. Di sini gabungan dari sensor proprioceptif dan exteroceptif akan menghasilkan sistem perseptual. Sensor ini memiliki kelemahan, yaitu sensor tidak menyediakan informasi berupa kondisi yang diperlukan oleh sebuah robot. Akan tetapi sensor memberikan hasil pengukuran dari properti fisik yang biasanya perlu untuk diproses terlebih dahulu agar berguna bagi robot. Di sini terdapat beberapa level dari pemrosesan, yaitu level elektronik, sinyal processing, dan level komputasi. Sinyal pemrosesan elektronik contohnya adalah katakan bahwa sebuah robot mempunyai sebuah switch sensor, yang mana switch tersebut berfungsi untuk mendeteksi adanya tabrakan ke dinding penghalang. Untuk mengetahui apakah switch tersebut tertutup atau terbuka, maka diperlukan cara untuk mengukur voltase yang melalui sebuah sirkuit. Selanjutnya, pada level pemrosesan sinyal processing, katakan terdapat sebuah sensor mikrofon yang mana berfungsi untuk mengenali sebuah suara. Selain dari pemrosesan elektronik, maka robot perlu untuk bisa memisah sinyal dari background noise dan membandingkannya dengan suara yang tersimpan untuk dapat melakukan pengenalan suara. Selanjutnya komputasi, yaitu katakan sebuah robot memiliki kamera yang berfungsi untuk mengenali adanya kursi pada suatu ruangan. Selain dari kedua proses dari elektronik dan sinyal processing, maka diperlukan cara untuk agar robot dapat menemukan objek pada suatu ruangan dan membandingkannya dengan data yang terdapat pada database untuk dapat mengenali kursi tersebut. Maka dari itu, semakin tinggi level pemrosesan, maka prosesnya akan semakin lambat. Begitu pula sebaliknya. Sensor yang simple membutuhkan proses yang lebih sedikit, maka dibutuhkan hardware dan atau software yang lebih sedikit pula. Di sini selanjutnya simple sensor. Sensor dapat dikatakan simple jika tidak membutuhkan proses yang banyak untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi robot. Pasif versus aktif sensor. Pasif sensor yaitu dapat dikatakan pasif saat sensor hanya mengukur properti fisik dari lingkungan dan terdiri dari detektor, di mana detektor tersebut merasakan atau mendeteksi properti yang akan diukur. Sensor dapat dikatakan aktif ketika sensor menyediakan sinyal atau stimulusnya sendiri dan menggunakan interaksi antara sinyal tersebut dengan lingkungan sekitar sebagai properti yang diukur. Sensor aktif terdiri dari emitter dan detektor. Emitter memproduksi sinyal, sedangkan detektor mendeteksi sinyal. Sensor pasif dan aktif itu bentuknya dapat berupa simple dan kompleks.
Beberapa contohnya yaitu untuk sensor pasif yaitu ada switch, dan di sini photocell dan sensor kamera. Sedangkan untuk sensor fast aktif yaitu contohnya reflective optosensor dan bright beam photosensor. Selanjutnya ada sonar. Switch didasari pada oleh prinsip sirkuit terbuka dan tertutup. Jika switch terbuka, maka arus tidak dapat mengalir ke dalam sirkuit, dan sebaliknya jika switch tertutup. Jadi, switch mengukur perubahan arus yang dihasilkan oleh sirkuit tertutup yang terjadi saat adanya sentuhan fisik antara suatu objek dengan switch. Beberapa implementasi yang dapat dilakukan menggunakan switch yaitu dapat dibuat sebagai kontak sensor, limit sensor, dan sub encoder sensor. Di sini sensor cahaya mengukur jumlah cahaya yang menabrak photocell. Photocell sensitif terhadap cahaya, dan sensitivitas ini terefleksi ke dalam resistansi sirkuit yang terhubung. Hambatan atau resistansi dari photocell akan bernilai low jika terpapar cahaya, dan bernilai high jika sebaliknya. Sensor cahaya dapat mendeteksi panjang gelombang dengan jangkauan yang luas, bahkan melebihi mata manusia. Seperti contohnya cahaya ultraviolet dan infrared. Selanjutnya, sensor cahaya dapat mengukur beberapa properti, diantaranya adalah intensitas cahaya, yaitu seberapa terang atau gelap, perbedaan intensitas, yaitu perbedaan di antara photocell, jeda pada kontinuitas, yaitu bright beam, dan perubahan atau penurunan intensitas. Selanjutnya, properti yang akan diukur yaitu polarisasi cahaya tertentu. Sensor cahaya mempunyai beberapa variasi bentuk, frekuensi, dan penggunaan, termasuk photocell sederhana, sensor reflektif, cahaya polarisasi, dan sensor infrared. Resistive position sensor. Resistansi pada beberapa device bertambah seiring device tersebut ditekuk. Resistive position sensor dapat mendeteksi tekukan atau bending dan digunakan dalam beberapa jenis alat tuning analog. Salah satu contohnya adalah potentiometer. Complex sensor. Complex sensor dibanding dengan simple sensor menyediakan lebih banyak informasi yang mana dapat menghasilkan umpan balik yang lebih berguna bagi robot. Namun proses pengolahannya pun juga lebih rumit. Salah satu contohnya adalah ultrasonic atau sonar sensing. Ultrasound sensor artifisial atau sonar didasari oleh prinsip time of flight. Prinsip ini mengukur waktu yang dibutuhkan suara untuk berpergian. Sonar adalah aktif sensor yang terdiri dari emitter dan detector. Emitter memproduksi ping dari frekuensi ultrasound. Suara merambat menjauh dari sumbernya, dan jika menabrak suatu penghalang, maka suara tersebut akan memantul dan kembali ke receiver, yaitu mikrofon. Rumus yang digunakan untuk mengukur jarak yaitu dapat digunakan rumus ini, yaitu waktu yang dibutuhkan antara suara dipancarkan dari emitter dan ditabrakkan ke dinding, dan kemudian suara tersebut mantul kembali ke receiver, dan waktu tersebut dikalikan dengan kecepatan suara, kemudian dibagi 2. Hardware atau sonar sensing biasanya digunakan adalah Polaroid ultrasound sensor. Sensor fisiknya adalah transducer bundar yang memancarkan ping dan menerima suara yang dipantulkan kembali. Transducer adalah device yang mengubah bentuk satu energi ke energi lain. Pada kasus ultrasound, maka energi yang diubah yaitu energi mekanik menjadi energi suara. Laser sensing. Laser memancarkan radiasi koheren yang diperkuat pada satu atau lebih frekuensi. Di dalam film biasanya sensor laser yang mana untuk mendeteksi adanya maling, laser gridnya terlihat tampak oleh mata telanjang. Namun pada kenyataannya bahwa
laser grid ini tidak tampak oleh mata dan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Sensor laser ini didasari oleh bright beam sensor, di mana saat objek mematahkan sinyal laser, maka alarm akan berbunyi. Laser menggunakan cara yang mirip seperti sonar, namun lebih cepat dan akurat, dan harganya pun lebih mahal pula. Selanjutnya, visual sensing. Penglihatan merupakan modalitas sensor yang paling kompleks dan mutakhir, baik dalam ranah biologi maupun robotika. Sejauh ini, penglihatan atau vision membutuhkan banyak sekali pemrosesan dan memberikan informasi yang paling bermanfaat. Kamera merupakan sensor visual terdekat yang menyerupai mata natural yang tersedia di antara banyak sensor sintetis. Pada proses di samping, cahaya pada sebuah objek tersebar ke dalam scene, masuk melalui celah atau lensa, dan mengenai image plane. Image plane dalam mata biologis, yaitu retina, yang mana terdapat banyak sekali elemen fotosensitif yang disebut rods dan cones. Elemen-elemen ini terikat ke sebuah saraf yang menampilkan early vision, yang mana merupakan tahap awal pemrosesan gambar visual, dan kemudian meneruskan informasi ke dalam bagian lain pada otak untuk melakukan proses high level vision. Pada kamera film digunakan Halliday Silver dalam film, dan pada kamera digital digunakan circuit silicon di dalam charge coupled device atau CCD sebagai pengganti dari rods dan cones. Untuk menyederhanakan masalah-masalah visual, digunakan strategi-strategi seperti motion vision, stereo vision, model based vision, active vision, dan lain-lainnya. Selanjutnya, feedback control. Feedback atau closed loop control dan feed forward open loop control merupakan aspek penting dalam robotika. The manifest of error. Feedback control bertujuan untuk meminimalisir errornya sistem yang merupakan perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diinginkan. Contoh dari feedback control dalam robotika yaitu encoder, tachometer, accelerometer, dan rate gyroscope. Jenis-jenis feedback control yaitu kontrol proporsional, derivatif, dan integral merupakan bentuk dasar dari feedback control. Selanjutnya, feed forward. Feed forward yang biasa disebut juga dengan closed loop control dikarenakan loop di antara input dan output ditutup oleh feed forward control dan memberikan error ke sistem sebagai feedback. Baiklah, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.